Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Syukur kepada Allah, kita sekarang memasuki malam 13. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah terlibat mendapat balasan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, mari kita introspeksi, evaluasi yang sudah itu sebagai seorang beriman, tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tahu perubahan-perubahan apa yang sudah pernah terjadi setelah kita menunaikan ibadah puasa 12 hari itu. Kalau ada perubahan, perbaikan ke arah yang lebih positif, itu bagus. Tapi kalau tetap saja tidak ada perubahan seperti tahun-tahun yang sudah, ya sama saja. Hal ini tidak lain karena mungkin pengaruh iman kita. Karena iman itu katanya menurut riwayat Yazid kayak terus naik, kadang turun. Jika naik pada puncaknya, orang kadang-kadang ibadahnya tidak mengenal lelah. Tapi kalau sudah kadang turun, kadang-kadang dia tidak mau bangkit karena pengaruh bermacam-macam yang ada pada diri. Dalam sebuah riwayat disebutkan tanda-tandanya orang yang beriman itu seperti apa, banyak. Tapi kita ambil sebahagian saja sesuai dengan yang kita ketahui. Inna sa'ayural iman arba'ah. Sungguhnya tanda-tanda keimanan seseorang itu dapat dilihat, dapat nampak 4 perkara yang terwujud bisa terlihat ada pengaruhnya. Yang pertama, takwa. Orang itu kalau sudah beriman sebenarnya pasti bertakwa. Sebatang iman dan takwa itu bagaikan 2 mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang yang beriman itu insya Allah pasti bertakwa. Itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap khutbah Jumat bagi khotib, bahkan menjadi rukun pandangan ulama-ulama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat ini menunjukkan bahwa iman dan takwa itu selalu berbarengan. Karenanya orang yang beriman pasti ada takwanya. Nah, orang yang bertakwa itu ada yang nampak, bisa dilihat. Ya, sebagai seorang muttaqi bisa dilihat dari gejala-gejala perbuatannya, tingkah lakunya, itu keseharian. Kalau soal takwa itu ya memang tidak bisa dilihat, tapi gejala-gejala orang yang bertakwa itu ada. Nabi pernah bersabda, takwa itu kan dalam hati,
bisikan daripada hati nurani itu akan mempengaruhi sikap, tutur kata, tingkah laku seseorang. Karena itu kalau kita ingin tahu apakah dia berpola sebagai seorang beriman dan bertakwa kepada Allah, itu lihat saja bagaimana dia berucap atau berkata, bagaimana dia bertingkah laku. Jadi perlu dan penting sekali dalam kehidupan kita sekarang ini. Singkatnya yang kedua adalah al-haya, malu. Orang yang beriman itu dan bertakwa itu pasti ada rasa malunya. Rasulullah SAW pernah terlihat pahanya, kalau kita kupunya ya, beliau sangat malu terlihat pahanya itu. Tapi kalau kita ini kan bukan paha, di atasnya lagi. Jadi mana letaknya? Ayat. Bahkan perbuatan-perbuatan tercela itu dilakukan oleh orang yang tidak punya malu, alias berarti imannya sudah luntur. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ulama idza lam tastai fasna masih. Sesungguhnya kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW yang ditangkap oleh banyak manusia di kala itu, beliau mengatakan idza lam tastai fasna masih. Bila kamu tidak punya malu, kau akan berbuat semaumu sendiri. Kemaisa rahimahullah, betapa banyak manusia sekarang ini yang malu itu sudah tidak ada. Ya, bukan tergerus tapi habis. Contoh saja, orang sudah berbuat jahat masih sempat ketawa, itu rasa-rasanya kok tidak pantas, karena malunya sudah tidak ada. Karena itu mari kita hayati, ada enggak pada saya sifat itu? Kalau ada, ya syukur. Kalau enggak ada, kemana? Al-haya usyubatun minal iman, kata Nabi. Malu itu adalah bagian separuh bahkan dari iman. Jadi milikilah sifat malu. Malu berbuat yang tidak, yang melanggar aturan agama, utamanya melanggar aturan-aturan kemasyarakatan, itu harus malu. Jadi malu ini perlu dipupuk pada diri kita supaya terbiasa merasakan malu. Nah, kita puasa ini karena malu kepada Allah, maka tidak akan melakukan perbuatan atau berbuka puasa dalam situasi siang hari tidak ada orang, tetapi karena malunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilai ibadah puasa. Singkatnya yang ketiga adalah bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu mesti pandai berterima kasih, sebab dia menyadari apabila dia berterima kasih atas nikmat dan karunia Allah, maka Allah akan menambah karunia dan nikmat-Nya itu. Ya, surat Ibrahim ayat 7. Fa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah berfirman, intinya ayat ini, kalau kamu mau berterima kasih terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak itu, Allah akan menambahkan. Biasanya kita ini membaca surat-surat yang mengingatkan kita tentang nikmat Allah, seperti contoh surat Ar-Rahman, yaitu 30 kali Allah memulai wabillahi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah yang kau dustakan? Ini penting
Karena mensyukuri nikmat Allah itu tandanya kita adalah orang yang beriman. Terakhir adalah wasabru. Puasa itu adalah masuk kategori bulan Ramadan yang dinamai bulan sabar, syahrul sabr, bulan dilatih dan diuji kesabaran seseorang hamba Allah. Karena itu orang yang melakukan ibadah puasa harus diimbangi dengan kesabaran yang cukup. Kalau tidak, dia akan melakukan sesuatu yang menyimpang dari puasa itu. Seperti contoh, kalau orang yang berpuasa itu tidak dipenuhi, tidak diisi dengan kesabaran dalam hidupnya, maka akan melakukan hal-hal yang seperti yang pernah saya sampaikan di sini. Ada 5 hal yang merusak, bukan membatalkan, yang merusak nilai ibadah puasa itu. Apa yang 5 hal itu? Anda sudah tahu yang membatalkan puasa itu ada 3: makan, minum, bersendama pada siang hari. Tapi yang 5 hal ini adalah terpelihara pada orang-orang tertentu. Khamsun yuftiruna shaima, kata Nabi, 5 perkara yang merusak ibadah kamu. Puasa besar tapi tidak ada nilai, tidak kita inginkan seperti itu. Al-kadhib, yang pertama adalah bohong. Bohong ini adalah merupakan langganan dan pusaka manusia pada masa-masa sekarang ini. Jemaah bisa yang saya hormati, bohong itu adalah induk daripada kejahatan. Induknya kejahatan itu bohong. Kalau tidak punya bohong, jangan sekali-kali melakukan kejahatan. Pastilah Anda akan segera melaporkan diri, menyampaikan bahwa saya masuk rumah Anda ingin mencuri, misalnya. Itu kalau tidak punya bohong. Maka kejahatan, saya sedikit menyinggung apa yang terjadi dalam masyarakat kita dari kelas terbawah sampai kelas teratas itu karena memiliki sifat bohong. Nah, karena bohong, maka Nabi pernah didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah Islam itu? Beritahukan saya tentang Islam itu. Nabi menjawab, hal tu'ahiduni ala tarkil kadhib, maukah kamu memberi jaminan kepada saya bahwa kamu tidak akan berbohong? Orang itu berkata, padahal sekali hanya tidak berbohong. Padahal kalau orang itu bohong, pasti dia adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Karena itu jujur. Nah, orang jujur itu sekarang ini sudah dikemahal. Nah, karena itu para jemaah yang saya hormati, mari kita tuntun jiwa kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan ini melatih itu semua. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bis-sabri, dengan penuh kesabaran, was-shalah, dan melakukan menegakkan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya kedua hal tersebut adalah masalah besar, tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun kecuali orang yang tunduk dan khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi bimbingan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.